ini. Selamat pagi Mas Bruno. Pagi, ngagetin amat sih datangnya, Ti. Kok ngagetin? Enggak, Mas Bruno aja bengong kali. Lagi seneng amat ini, kenapa? Iya dong, hari ini kan soalnya mau bahas yoga. Yoga lagi. Siapa sih itu yoga? Ngebahas Mas Bruno dong kali-kali dong. Cukup. Aku sudah lelah mendengar nama ini. Laki-laki mana lagi nih yoga? Ih, yoga kok laki ya? Ini bukan sinetron. Oh bukan ya? Ikatan batin apa? Ikatan kangkung. Oh, ikatan kangkung. Ini kan mau ngebahas yoga dok Ya, hari yoga ini yang RT 3. Bukan, yoga itu loh yang senam yoga. Bukan nama Oh, orang. olahraga. Yoga itu Mas Bruno juga pernah, sering. Emang bisa? Bisa lah. Oh, pantesan badan lentur banget. Pagi. Masa katanya nih, katanya Bang Bruno katanya jago yoga. Ya, Penasaran nggak dengan yoga? Akin. Katanya. Nggak percaya, selalu ngeremehin Coba. banget. Lihat nih. Kayak gimana? Ini gini, Coba. set. Tuh, iya nggak? Tuh. Itu kungfu bukannya sih? Kayaknya bukan yoga, itu kungfu sih. Awas. Nah, seimbang nggak tuh? Iya. Terus gimana lagi? Gimana? Contohin Terus biar gerakan. ikutin. Nanti Uti ikutin dari belakang, tenang. Tuh, Ti. Tuh, Bu Dokter. Ini terus tuh. Keren. Yuk, Bisa kan? buka dulu, Kak, yuk. Ya iya dong. Kita buka aja deh, Kak, gimana? Iya. Iya, ngambek. Salah sendiri, Ngambek. sombong ya. Kita buka dulu, Kak. Halo Indonesia, apa kabar? Selamat pagi, ketemu lagi di Halo Dokter. Dan seperti biasa kita doain semuanya sehat walafiat karena sehat itu asik. Asik. Ketemu lagi di hari Jumat Sporty ya, dimana kita Hari Jumat itu nggak agak pakai nyantai. kemeja, bajunya olahraga biar keren. Kenapa kita pakai baju olahraga, Kak? Karena hari ini kita mau yoga. Betul sekali. Tapi yoganya gak khusus sih pemirsa. Hari ini kita ngomongin yoganya untuk prenatal. Jadi buat ibu-ibu hamil sebetulnya. Dan Ya. juga ada yang namanya pilates. Tapi yang aman. Katanya nih bantu banget buat ibu-ibu buat melahirkannya jadi gampang. Yang suka banyak orang bingung adalah Pilates itu apa bedanya sama yoga? Nanti dong kita bahas. Pilates itu adalah seni mengumpulkan perangko. Itu Pilateli ya, jauh Ih, banget. dia mah jauh Iya, amat maaf. ini. Lagian enak sekarang mana ada yang tahu perangko sih? Udah nggak ada ya? Gak ada, Udah nggak WA, dipakai? WA. Oh, iya, Udah nggak pakai bener. perangko ya. Makanya ada Tapi dua pemirsa nih. katanya nih orang ibu-ibu hamil yang udah rajin yoga dan pilates itu ya ngelahirin tuh gampang banget. Sampai gini tinggal gitu. Itu udah anak ke-13 kali yang kayak begitu ya. Enggak, tapi betul nggak ada yang jejeritan gitu, nggak ada. Kita pastiin aja bener apa enggak itu ya. Mastinnya kedua orang nih narasumber yang pasti kece banget. Yang pertama ada Ibu Bidan. Ya, Ibu Bidan nih namanya Jamilatus Sadiah AMD Kebidanan RYT. Yang udah dari tahun 2014 nih ngebantu ibu-ibu hamil untuk belajar yoga dan pilates. Wih keren banget. Keren Dan kan? juga ada pelaksananya, pelakunya nih. Nah. Jadi seorang bumil yang memang sudah melakukan yoga ini Sekarang dari hamil lama. nggak tapi? Nah, ntar kita lihat nih hamil apa enggak. Jadi yang pasti dia udah pernah kemudian melakukan yoga ini, waktu melahirkannya juga gampang banget katanya. Nanti kita tanyakan ya. Iya betul Yang banget. pasti segmen 3 langsung telepon ke mereka nomornya. 574-3476 untuk yang di Jakarta, untuk yang di luar Jakarta pakai 021 574-3478 dan boleh juga via Instagram ke @haldoktertvri. DM aja ke situ. Tapi nanti pemirsa ya, kita jeda sebentar, kita nggak kemana-mana juga sih pemirsa ya. Kamu Mau jangan kemana juga kemana-mana ya? ya. Tetap di Halo Dokter. Karena sehat itu Asik. Oke pemirsa, kembali lagi di acara Halo Dokter karena sehat itu Asik. Dan hari ini kita akan ngomongin soal yoga dan pilates untuk ibu hamil. Sebelum kita ngasih gerakannya nih pemirsa ya, nanti kita ceritakan dulu dong sebetulnya gunanya apa sih yang namanya yoga dan pilates sebelum kelahiran. Atau ada prenatal. resikonya apa enggak juga penting itu. Atau barangkali juga ini nggak semua orang yang hamil, atau nggak semua perempuan yang hamil gitu ya bisa melakukan tersebut, ada batasannya dan syaratnya. Tapi udah Betul, dateng nih. itu dia. Ini dia, Ibu Bidan Jamilatus Mbak Jamila. Sadiah. Kayaknya enggak Ibu Bidan ya, baru Mbak Bidan kayaknya enggak sih? Mbak Jam. Mbak Jem. Selamat pagi. Itu Bang Bruno bawa apaan itu? Ini kayak lagi bawa ini ya, marbot pernikahan Jangan ini ya. berisik nanti ini bangun. Oh lagi tidur. Mau mablok ini apa, Dok? Ini plasenta, Oh, hari-hari. plasenta. Oh, hari-hari. Oh hari-hari apa ada suaranya? Hari-hari apa sebelum apa ini? Ubur-ubur. Bukan. Itu ada suaranya. Ku bayangkan. Oh, hari-hari. Hari lagi. Aduh.
saringan nasi ya. Iya, iya, Dok, iya. maaf dok, ini bayinya dok. Awas, Oh dok. iya, ini bayinya. Pelan-pelan, Dok. Gimana? Oh, kita takut jatuh. Takut jatuh. Kita taruh sini ya. Nih, Lucu banget ini. emang bayinya udah lama ya kayaknya ya? Kayaknya belum Agak ada dimandiin kill, ya. agak ada kill. Habis sepedahan Silakan, kali silakan ya. Mbak, duduk dulu Mbak. Iya. Silakan. Jadi, Panggilannya Mbak Mila ya? Ya, Mbak Mila. Oh Mila bukannya Jam. Waduh. Jamila. Jams. Mbak Oke. Mila biasanya. Mbak Mila udah tahun 2014 ngajarin yoga buat Betul. ibu hamil gitu. Betul banget. Nah, Mbak Jamilanya sendiri udah nikah? udah, dan alhamdulillah udah punya anak juga, satu kebetulan. Usianya? Usianya sekarang 3 tahun. Berarti dari sebelum punya anak pun udah ngajarin. Betul. Sekarang gini, benefitnya apa? Keuntungannya apa sih? Jadi manfaatnya banyak banget, mulai dari fisik, mental, dan spiritual. Karena biasanya ibu hamil kan banyak perubahan tuh ya, perutnya membesar, payudara membesar. Kadang-kadang postur aja bisa berubah. Betul, Duduknya betul. begini, gitu Oh nih. iya, enak begah Makannya gitu kan sambil di atas perut piringnya. Iya, bawa udah. meja kemana-mana dong ya Kopi, judulnya. segala macem gitu Iya. ya. Akhirnya itu bisa menimbulkan keluhan ternyata Sakit dokter pinggang Dita gitu kali ya, Manterula. banyak Iya, ya. sakit pinggang, dadanya sesak. Dulu sebelum belajar prenatal yoga jadi bidan, kalau ada pasien yang datang kita bilangnya, oh wajar hamil. Karena emang Nanti- biasa begitu kok gitu ya. Nanti pas sudah melahirkan baru biasanya Hilang. Balik lagi. gitu. Iya. Tapi setelah belajar, oh ternyata itu nggak harus dirasain sama ibu hamil, bahkan kalau dirasain Oke. itu bisa dikurangin. Tapi sorry. diulang Oh, dulu ulang supaya dulu. pemirsa diulang ya pemirsa. Jadi maksudnya begini, kita kalau awalnya mikir bahwa semua perempuan pasti sakit pinggang dong dengan sendirinya, orang perutnya segede gitu kan ya. Betul. Ternyata nggak begitu, Iya. nggak harus sakit pinggang. Tidak harus lewat Yang situ. kedua, kalau udah sakit pinggang pun bisa dikurangi loh rasanya Betul. gitu. Silakan. Enggak, aku penasaran sebelum kita masuk ke materi nih ya, Mbak Mila ya. Mbak Mila sendiri belajar yoga ini apakah Dari mana? memang ada sertifikasinya atau autodidak aja gitu belajar sendiri? Ada sertifikasinya. Oh ada. Iya, jadi kalau Nggak kita pakai mau cuma belajar, ilham gitu Nggak lihat Oh, YouTube, ya, nggak YouTube bisa. doang kali Oh, gitu mana misalnya, bisa. nggak bisa jadi ya. ada register yoga teacher. Oh itu biasanya. RYT itu maksudnya ya? register yoga Pikir teacher. RYT ini apa gitu kan? Dan Lagian itu bukan nanya. Iya, iya, iya. harus sertifikasi minimal 200 jam dan itu ada 200 lembaga. Kayak terbang ya pakai 200 jam begitu. Minimal betul, karena dokter ulang Berarti nggak tidur-tidur dong tuh 200 jam? pelatihannya dibagi-bagi Oh, per jam dibagi-bagi, gitu ya. bukan Jadi begadang 200 jam. Jadi kan kursus nih ya, udah dapat nih ya. Kemudian 200 jam ngajarin orang, baru dapat certified tadi tuh. betul, 200 jam ikut sertifikasinya, terdaftar di Yoga Alliance Internasional. Oh berarti baru- internasional? Ya, Wow. jadi Yoga Alliance Internasional nama Tapi khusus buat lembaganya. yang prenatal, buat yang hamil, atau ini untuk semua? Jadi kalau yang register yoga teacher tuh 200 jam buat yang umum, terus kita ambil lagi untuk yang ibu prenatal. hamil. Karena memang gerakannya keren ya. beda. Wow. Ibu hamil sama yoga umum itu berbeda. Jadi kayak ada spesialisnya berarti gitu ya? Betul. Ini jangan-jangan Mbak Mila sebelum jadi bidan pun memang biasa yoga? Belum. Jadi waktu aku baru lulus jadi bidan, akhirnya aku sertifikasi hypnobirthing dulu. Hypnobirthing, oh berarti Hypnobirthing. melahirkan sambil hipnotis? Nah, Ya, Terus ambil hipnoterapi. dompetnya, ambil handphonenya, oh bukan, itu di terminal biasanya. Biar nggak Iya, iya. sakit. Nah, Ya, biar oke. nyerinya berkurang, Oh. mindsetnya bisa lebih baik tentang melahirkan. Abis itu barulah ambil prenatal yoga karena melengkapi. Kalau hypnobirthing dari segi mental, yoga ini sebagai fisik, Oh, gitu. keren Karena Tiba-tiba sekarang apa namanya hamil dan melahirkan tuh kayaknya asik-asik aja ya. Apa kita hamil lagi? Waduh. Oh, jangan salah. Gini. Saya karena nggak aku bisa ada sih. pasien juga dari Belanda, Uh. saking dia melahirkannya nyaman gitu, Mbak Mil, aku jadi mau hamil lagi, nanti dulu deh KB dulu ya, aku bilang. Oh, alah. Karena menurut beliau melahirkan yang kedua ini jauh berbeda dengan yang pertama Tadi gitu. maksudnya jadi menyenangkan, jadi sepanjang perjalanan tuh menyenangkan gitu Iya, kan ya. lebih bisa diatasi walaupun ada nyeri. Karena yang pertama beliau diinduksi, yang kedua diinduksi lagi, tapi kok pengalamannya beda ya gitu. Jadi akhirnya beliau, wah senang banget bisa Punten merasakan Mbak ini. Mila, ini dibawa macam-macam ini untuk apa nih Mbak Mila? Ini nanti? biasanya nanti kita memberikan peraga. Gimana sih ketika bayi itu mau masuk panggul. Dan ini panggul nih, ini yang paling aku suka untuk dibawa kemana-mana. Karena ternyata panggul kita ini bisa bergerak. Oh iya, Oh. betul ya. Jadi ada ibu hamil yang kayaknya masih belum kebayang kalau panggul ini ada ligamen, ada muscle gitu ya, ada fascia, sehingga mikirnya panggul ini cuma tulang, sehingga tidak bisa bergerak, padahal dia bisa Bisa, mobile. elastis ya. Elastis Iya. banget tuh cakep ya. Fleksibel. Jadi nanti maksudnya yang ikutan yoga juga diajarkan nih waktu pas masuk seperti ini nih, hari-hari nanti terakhir keluar seperti apa. Betul. Jadi mereka punya bayangan. Iya. Pertama dia nggak takut karena udah tahu kok bayangannya seperti apa gitu ya. Betul Seru banget. ya? Seru, seru. Dan Nah, biasanya kelas kita kada ada Bumil Pamil namanya itu biasanya sama suami.
ada juga sama suami. Bumil dan Pamil, maksudnya bapaknya hamil atau bapaknya perutnya gede juga atau gimana? Bang Burno dong, iya. Jadi Pamil ini supaya ayah-ayah sadar bahwa kehidupan itu dimulai dari rahim. Dan dalam rahim itu peran Waktu ayah ayah juga sadar penting. bahwa waktu ibunya hamil, bapaknya juga hamil sama Iya. repotnya. Masa gitu. kita damai juga kok kita bapak juga. Ada peran Kan Dika ayah. baru 3 nih anaknya. Baru nambah? emang mau nambah lagi apa Oh, enggak iya. udah 3 aja. Enggak, ya. Ada materi kan ya Ada. Mbak Mila ya? Boleh dong dikeluarin materinya Mbak Iya. Mila supaya kebayang Oke. nih. Ini kebetulan kita lagi banyak juga nih yang sedang hamil. Oh iya, Misalnya betul. Mbak Feni ya, Anaknya Mbak Feni masuk. Nanti kita bisa yoga bareng deh. Jadi biasanya kita harus aman dulu nih untuk melakukan prenatal yoga. Nah, ini Ada kontraindikasi buat bumil-bumil kalau ada terjadi tanda abortus, jadi keluar flek, kontraksi, biasanya harus konsul dulu sama dokternya. Udah boleh apa belum? Tapi minimal biasanya di 20 minggu itu yang paling aman. Karena biasanya ari-ari itu udah melekat dengan baik di rahim. Oke. Nah, pokoknya waktu-waktu bahagia tuh di situlah Iya. ya. Udah melekat dengan rapi tapi kelahiran masih jauh gitu ya. Betul, dan Iya, biasanya lebih nyaman, mual muntah kan berkurang biasanya. Terus preeklamsia ini juga kan karena tekanan darahnya tinggi sehingga gerakan-gerakan yoga yang ke arah bawah itu perlu diperhatikan supaya tensinya nggak makin tinggi Maaf gitu. Mbak Mila, jadi kita mulai yoga itu di umur kehamilan berapa? 20 minggu 20 sampai? sampai melahirkan. Oh oke. Cuma kalau misalnya tidak ada flek dan kontraksi udah boleh dari awal kehamilan. Iya, misalnya gini, contoh ada orang yang udah biasa yoga nih, tiba-tiba, wah hamil nih positif, Hamil, nggak harus berhenti betul. kan kalau sehat gitu maksudnya. Betul. Kalau sehat Jika jalan kehamilan sehat langsung. Iya. Dan kalau boleh. misalkan saya nggak pernah yoga sama sekali gitu ya, di 20 minggu itu tetap boleh langsung ikutan yoga? Boleh, boleh. Bahkan yang nggak yoga sama sekali, kalau kehamilannya sehat, boleh langsung ikutan. Dari awal juga dari apa awal. ya, memang Nanti. mungkin memang ada caranya untuk Sederhana mulai. lah dikasih Iya. gerakannya gitu ya. Betul. Oke, lanjut Mbak. Lanjut yang ketiga, placenta previa totalis. Jadi ini ari-ari, kalau totalis ini mungkin bumil-bumil supaya lebih jelas, ari-arinya di bawah gitu. Namanya placenta previa. Jadi kalau totalis ini beresiko kan ada pendarahan, Pendarahan, sehingga betul. memang harus konsul dulu aman nggak ya? Karena ada yang di bawah pun kalau nggak ada pendarahan boleh, tapi dengan kursi. Jadi yoganya di atas kursi. Ada caranya sendiri Ada ya. caranya gitu ya. Lalu cervix inkompeten, jadi kalau cervixnya ada ciri-ciri dia lemah gitu itu harus konsul juga sama dokternya dulu supaya Oke. pas lagi Dokternya yoga kasih aman. oke baru boleh gitu ya. Betul. Berarti kalau gitu Mbak Mila sehari-hari banyak kontak sama dokter SPOG kali ya, maksudnya Betul. untuk Dan bisa biasanya ada anamnesa ke ibu hamil sebelum daftar. nanya udah kontrol atau belum dan sebagainya. Maksudnya ada riwayat hipertensi atau enggak, Oh, abortus oke. atau enggak, keluhannya apa gitu. Jadi kalau Baik. misalnya masih ada, mereka biasanya Kan, menunda. itu kan kalau dari yang dari Doopjin ya. Kalau misalkan yang pegang ibu hamilnya itu bidan, Bidan. juga gitu misalkan. Dari bidan yang pegang dia atau gimana? Jadi Betul, jadi dari bidan juga. Jadi kan bidan bisa mendeteksi juga kehamilan sehat dan tidak. Biasanya pun kita infokan kalau ibunya masih ragu, "Duh Mbak Mila ini aku aman nggak ya?" Oh lebih baik Punten Mbak, ini konsultasikan. kalau saat ini nih berapa yang banyak yang lagi dipegang? Berapa banyak ibu hamil? Lumayan banyak ya, biasanya kita maksimal itu karena lagi pandemi bisa 10 atau 8 peserta setiap Sesi. kelas sesi. Sehari itu berapa Cuma sesi? Sehari itu, seminggu itu bisa 3 kali sesi. Oke. Orangnya sama dia lagi? Bisa sama, tapi banyak yang apa ya, biasanya bersiklus ikutan terus-terusan karena biasanya mereka merasakan Merasa manfaatnya. pinggangnya udah nggak sakit Oh, lagi oh. gitu, atau ada gini mungkin manfaatnya. yang disarankan sebenarnya untuk ibu hamil berapa kali seminggu untuk ikut Biasanya yoganya Mbak minimal Mila? seminggu 3 kali. Oh masih gitu ya? Memang paling sedikit seminggu 3 kali. Mbak betul. Mila dulu Mbak Mila pengen tahu nih ya. Pemirsa pasti pengen tahu lebih gini. Kalau misalkan gini kita udah kehamilannya nih ya, udah masuk 7 bulan. 7 bulan. Ya, sebenarnya kan udah lewat dari 20 minggu dong. Betul. Tapi memang sakit pinggangnya ngeselin banget gitu. Bisa nggak ikut di ujuk-ujuk di ujung gitu loh? Boleh nggak sih Iya. sebetulnya? Nanti kita bahas lebih jauh pemirsa ya. Ada lagi juga yang penasaran juga nih, kan sekarang serba virtual. Boleh nggak sih kalau ibu hamil jauh-jauhan, iya, jauhan, online gitu aja. ya. Boleh banget nanya ini untuk Jakarta di 5743476. Untuk yang luar Jakarta pakai 021 5743478 dan juga via Instagram masih boleh ke @haldoktertvri. Tetap di Halo Dokter karena sehat itu asik. Iya pemirsa, kita masih membahas mengenai yoga buat ibu-ibu hamil supaya melahirkannya gampang, tapi bukan sebelum melahirkan pun yang namanya sakit
pinggang, Iya. dan lain-lain itu katanya bisa kebantu ya di Halo Dokter Karena Sehat itu. Asik. Kita ulang pertanyaannya buat Mbak Mila. Mbak Mila, kalau misalkan udah kelewatan nih, baru tahu ada yang namanya yoga buat hamil gitu misalkan. Boleh nggak 7 bulan ujuk-ujuk ikutan? Boleh boleh banget. Karena never too late sih biasanya. Never too late. Never too late to start. yoi. Bener. Jadi kita selalu bilang bahkan ada yang 36 waktu itu udah mau 36 melahirkan. minggu. Iya. Ya itu kan tinggal Itu saat. tapi sebentar. Untuk yang kayak begitu ngaruh nggak? Kalau dia punya komitmen, artinya pada saat nanti latihan di rumah dilatih lagi, insya Allah berpengaruh Berarti juga. cuma 2 ke mingguan mereka. dong kira-kira, 2-3 Iya, mingguan betul. gitu. Tapi pasti justru mungkin tidak seefektif yang ikut Iya, dari pasti, awal, pasti. betul. Cuma beberapa klien yang aku amati yang memang dia punya komitmen cukup berpengaruh juga. Ada efeknya lah ya. Ada efeknya. Sebenarnya sih yang paling bermasalah tuh sakit pinggang sebetulnya kan ya. Betul, Apalagi kalau dok. bayinya 2 misalkan kembar Iya. itu apalagi kalau gemeli kan lebih lepas. Ngerasain ya. Dan pada saat Ngerasain melahirkan, banget. ternyata kalau posisi ibunya nggak bagus, bayinya juga bisa nggak bagus, dok. Oh. Jadi dia posisi bayinya bisa mandep depan, wajahnya namanya posterior. Itu bisa bikin persalinannya lama, macet gitu. Nah itu membantu juga yoga supaya posisinya bagus sehingga lahirannya nanti lancar. Sesuai deh. Kalau tadi yang online bisa? Nah, itu. Bisa. Tapi kan nanti kalau online orangnya nggak bisa ngomong langsung gitu, artinya itu aman nggak? Untuk yang online biasanya kita batasi maksimal peserta, lalu Supaya bisa biasanya diperhatikan satu-satu gerakannya. dan biasanya gerakannya lebih diminimalisir gitu, jadi nggak banyak, cuma satu pose kita lihat repetisi berulang-ulang supaya aku bisa ngecek satu-satu di layar. Jadi beberapa Sama sih, testimoni. berarti sama juga kayak yoga biasa yang biasa misalkan. Karena semenjak pandemi kan saya yoganya juga pakai online tuh. Tapi memang tergantung si instrukturnya ya. Kalau instrukturnya yang modelnya ketil banget, detail banget, dia tahu tuh kita posisinya salah juga gitu jempol ya. kaki beda dikit kita bisa tahu gitu. Pokoknya kalau menurut saya kalau nggak nyiksa tuh kayaknya salah pasti gerakannya. Tapi gini, maksudnya kan kalau ibu hamil kan dengan resiko berarti kan. Iya, Ada iya, aja gitu iya. misalnya tiba-tiba pecah Sakit ketuban nih. atau apalah gitu kan. Artinya mesti ada tindakan pencegahan dong di rumahnya Betul. masing-masing kalau virtual ya kan. Betul. Biasanya Biasanya- apa yang disampaikan sama Biasanya yang dilakukan adalah kita melakukan Pak Milnya harus disebut. anamnesa. harus ngawasin. anamnesa. Oh, Jadi anamnesa. sebelum masuk kelas kita tanya ada keluhan nggak, flap Oke. kontraksi selama nggak ada. Pernah nggak pas lagi ngajar gitu ada yang pecah ketuban? Alhamdulillah sih nggak ada, dok, dari tahun 2014 sampai sekarang ya, semoga nggak juga. Atau kontraksi tiba-tiba. Kontraksi mungkin ringan, dokter Dika. Jadi apa-apa biasanya nggak apa-apa. Braxton Hicks Biasanya lah. kita Braxton Hicks, tapi biasanya kita suruh untuk istirahat dulu, berbaring, tarik nafas panjang, dan biasanya Berarti gerakan kita jangan-jangan- juga gentle kalau ibu hamil. Jangan-jangan yoganya bikin si bayi juga, janinnya juga nyaman kali Iya, ya gitu. betul. Terus Karena kita ada latihan lagu pernafasan. juga yang dibikin Betul, lebih tenang. Betul. Lagunya lagu TikTok yang gubrak. Bukan. Saking yang Mau dong ajep-ajep. materinya lagi dong biar kebayang lagi. Iya. Nanti kita ngobrol sama Mbak Antika deh. Iya benar ya. Pengen tahu. Betul. Nah ini dia yang tadi aku bilang. Jadi postur tubuh ini bisa ngaruh ke keluhan. Misal dari ibu berdiri seperti ini aja, sama yang begini. Ntar pas semester 3 jalannya makin gini. Makin lama-lama kayang ya. Enggak ya. Itu Padahal pasti semua orang kalau ngeledekin ibu hamil jalannya begitu ya. Iya benar sih. Atau bisa begini, jalannya itu bisa Songgeng. nyebabin Oh, back songgeng. pain, tulang kemaluan nyeri, bahunya tegang, migrain, dan di sini posisi bayinya. Nah, di diketik posisi aja. bayinya bisa nggak optimal. Ah iya. Jadi dia masuk ke panggulnya agak lebih lama. Kadang-kadang dokter bilang bayinya belum masuk nih bu, gitu ya. Mungkin panggulnya sempit. Iya, Padahal iya. bisa jadi karena posisi bayinya juga. Jadi agak lebih telentang gitu berarti ya, nggak Iya, turun-turun agak luncur ke sedikit bawah maju, gitu. gitu. Itu postur. Nah ada juga kalau untuk pilates untuk melatih otot dasar panggul. Oke, bedanya Nah, itu apa tadi nih yoga sama pilates? Jadi kan pilates kan bukan tadi seni mengumpulkan perangko ya. Nah, jadi apa sih bedanya pilates dengan yoga? Jadi kalau pilates ini beda di teknik pernafasan sama gerakan. Jadi oke. kalau di pilates pernafasannya lebih banyak pakai nafas diafragmatik untuk melatih salah satunya otot dasar panggul. Diulangin lagi. Nah, itu maksudnya apa tuh yang diafragmatik? Diafragmatik ini nafas kita lewat diafragma. Perut ya? Karena diafragma bukan Oke. perut, dia di Otot bawah perut di di dalam atasnya. tulang rusuk. Oke. Karena dia ada koneksi dengan si otot pelvic floor. Nah, otot pelvic floor ini otot dasar panggul yang menyangga rahim, kandung kemih sama anus. Iya. Sehingga dia sebenarnya harus tetap elastis. Tapi kalau pelvic floor selama hamil nggak dilatih dia bisa kendur. Oke. Akhirnya nyebabin
turun, yang organ di atasnya atau disebutnya prolaps gitu. Iya. Itu yang paling parah. Satu lagi juga yang barangkali kalau pipis kok juga masih netes aja Iya, gitu, betul, karena nggak dokter. kenceng nih otot dasar panggulnya Betul. gitu. Atau Oke. kadang-kadang keluar angin dari vagina, ciri-cirinya pelvic lemah. Ada juga yang berhubungan seksualnya sakit gitu. Jadi banyak orang yang habis melahirkan pengen langsung kurus tapi lupa bahwa otot habis melahirkan ini dasar panggulnya harus Oke, disehatin. itu kan pilates tadi ya, yang bernafas secara diafragma ya tadi ya. Nah, kalau yoga emang nggak begitu nafasnya? Kalau yoga lebih banyak untuk relaksasi. Oh, dia nggak Jadi- terlalu fokus sama tadi Betul, diafragmanya itu ya? betul. Jadi kalau misalkan pilates gitu ya, dia tetap aja masuk napasnya dari hidung keluar hidung atau belang hidung ke mulut atau hidung gimana? lewat mulut, itu yang Hidung berbeda. lewat mulut kalau yang pilates. Hidung lewat mulut, nggak bisa lewat telinga gitu nggak bisa? Ya? Jangan ya, ribet. Kalau yang yoga hidung-hidung karena pada saat hidung-hidung ada gas namanya nitrous oxide lebih banyak masuk ketika kita inhale dan exhale lewat hidung-hidung sehingga dia bikin lebih rilaks gitu. Jadi Tahu tujuannya kan nitric berbeda. oxide penting loh itu. Iya, buat melebarkan pembuluh Iya, darah segala biasanya macam, ya. betul. Kemana-mana itu biasanya Iya. lebarnya ya. Jadi tujuannya lebih yang berbeda kali ya untuk pernafasan gitu. Jadi dari nafas aja satu hidung-hidung, satu hidung mulut. Oke. Lalu bikin posisi bayinya optimal karena tadi kalau posisi bayinya nggak optimal, misalnya tengadah, biasanya ciri-ciri melahirkannya bisa pembukaannya lama, ketubannya pecah duluan atau back labor. Jadi kadang-kadang yang ciri-ciri khasnya bukaannya tuh panjang, misalnya bukaannya dicek 6, dicek lagi 6 cm lagi, 6 Jadi lagi cm 6 lagi. kurang 6 lewat 1 gitu ya. 6 Iya. lewat 2. Aduh nggak nambah-nambah gitu kasihan Iya. ibunya udah jerit-jerit. Betul, nah aku boleh Oh iya, tahu kasihan bayi. tadi dia keras di situ kan, saya Jadi pangku aja. gini, kalau misalnya bayinya nggak optimal, dia bisa lahirnya begini. Nah, diameter kepala ini lebih besar, kira-kira 13 sentian. Tapi kalau melahirkan wajahnya madep belakang, anterior ini lebih lancar karena diameternya kecil. Oh. Dan di bayi di dalam kan melakukan cardinal movement, putaran-putaran ya di Iya. dalam gitu. Sehingga kita bisa bantu agar proses putaran-putaran ini membantu biar kepala bayinya optimal. Tapi gini, Mbak Mila, sejak berapa bulan sih kita bisa mulai ngatur posisi si ya. bayi? Jadi biasanya di 3-2 minggu sebisa mungkin kepala sudah di bawah. Nah, Oke. udah siap masuk nih. Karena kalau misalnya dia masih lintang atau sungsang, secara alami sebenarnya kepala ini adalah bagian terberat bayi sehingga dia ngikutin gravitasi ke bawah. Jadi kalau di 8 bulan dia belum di bawah berarti ada something yang perlu dibenerin. Salah satunya ligamen-ligamen, Oke. rahim, panggul, dan kalau untuk wajah menghadap belakang itu bisa dibantu dari 3-7 minggu. Oh, oke, 37 minggu ya. Iya, sudah aterem karena udah cukup bulan bayinya dan udah bisa melahirkan. Karena gini, Mbak Mila, banyak orang yang misalnya ibu-ibu nih, kata dokternya dalam tanda kutip dibilang, oh ini harus sesar gitu kan, karena posisinya melintang, ya kan. Bisa nggak dengan yoga ini dibenerin gitu? Bisa, maksimal kan 37 minggu. Duduk Mbak, sekalian duduk ya Mbak ya. Baik, menarik Jadi nih. nih ya. Jadi belum selesai ya ngejawab yang tadi ya. Bisa nggak sih dibenerin dengan menggunakan yoga? Iya. Sampai mana sih bisa ngebantu ngebenerinnya lah pasti gitu. Iya ya, betul. dengan sendirinya. Terima telepon Kita angkat dulu. Halo dokter, pagi dengan siapa di mana? Halo, selamat pagi. Saya dengan Dela dari Denpasar, Dok. Halo, silakan Mbak Dila dari Denpasar. Saya sebelumnya cukup aktif yoga, tapi sekarang sedang hamil muda, jadi agak stop dulu karena kurang enak badan. Oke. Nah, namun saya ini punya minus yang tinggi. Minus? Saya mau tanya ke Bidan Mila, apakah punya klien yang minusnya tinggi, saya 7,5, dan melakukan melahirkan secara normal? Seperti itu, karena kan dengan yoga harapannya tekanan di mata tuh tidak terlalu tinggi gitu sih, Dok. Betul. Dan Bidan Mila saya minta tolong jawabannya. Iya, Terima terima kasih kasih. banyak. terima kasih, Mbak. Mbak Dela. Mbak Ya, Dela. ya. Jadi ini menarik banget. Kalau misalnya minus biasanya tidak menghambat proses persalinan. Iya, iya. Nah, tapi yang dicek adalah ketebalan retina. Jadi kalau misalnya Mbak Dela pengen lebih aman, lebih yakin, bisa cek ketebalan retinanya. Iya. Nanti biasanya dokter spesialis mata akan infoin. Iya, betul. Cuma ada nggak manfaatnya yang dilakukan kalau kita Oke, melakukan yoga pilates atau gitu. yoga? Ada banget gitu. Karena bisa jadi pada saat mengejan kita perlu ngeden kuat gitu ya. Kadang-kadang ngedonnya jadi di mata, di leher, kena Iya, semua gitu ya. jadi Akhirnya nambah ya pegang ininya, semua. masalahnya ya. Dengan kita belajar menatal yoga dan pilates, kita sebenarnya menyehatkan si otot dasar panggul yang ternyata gunanya untuk mengejan. Jadi nggak perlu sampai leher-leher gitu Iya, ngedennya maksudnya. Harus kuat tenaga lah. Betul, Iya. dan mengejannya jadi effortnya. efektif ketika mengejan pun jadi lebih
punya insting bahwa ngedenya tuh di bawah. Lebih gitu. benar. Lebih benar. Jadi artinya apa? Suami juga nggak perlu diremes kenceng-kenceng ya kalau lagi. Betul. Curhat. Jangan diremes. Iya, merasa bener itu. Betul, karena ada Cek aman hubungan ya. sama otot mengejan. Jadi kalau kita teriak, gitu ya, otot di bawah tuh pasti menyempit si pelvic floor. Tapi ketika kita ada satu nafas di prenatal yoga, namanya vocal breathing, itu tuh di bawah relax gitu. Jadi pas lagi kontraksi juga itu membuat otot di bawah tuh jadi lebih sekarang relax. jawabannya buat Mbak Dela Dela. tadi adalah bisa ada gunanya, tapi Betul. sebelumnya cek dulu retina. Betul. Karena kalau misalnya ada permasalahan sama retina yang emang nggak boleh sama sekali ya mendingan jangan. Iya, Sebetulnya. betul sekali. Oke ya. Mudah-mudahan lancar ya Mbak Dela ya Iya, sampai kelahiran kita ya. doain semoga semuanya lancar dan Tadi yang aman. belum selesai tadi loh, malah pertanyaannya Dika. Kalau udah misalnya dibilang dokter harus operasi sesar karena lintang atau sungsang yang sulit gitu, bisa nggak diputar dengan yoga gitu? Oke, jadi untuk sungsang lintang biasanya dokter akan nunggu sampai 37 minggu. Sampai Jadi, 37. karena 37 minggu itu udah waktunya bayi boleh dilahirkan. Selama itu belum 37 minggu masih bisa banget. Kita masih bisa. Masih bisa. Pokoknya gitu. yoga aja kan sebetulnya kan kepala paling berat nih ya. Kita mengusahakan supaya tempat yang optimal dia akhirnya balik juga gitu ya. Tapi Mbak Mila pernah nggak dapat gitu? Pernah. Berubah gitu posisinya? Berubah, betul. Wow, Jadi keren di sekali. 36 deh kalau nggak salah dokter Dika. Karena Ini ceritanya Wih. bukan cuman kita bikin rileks, bukan cuma si janinnya lebih enak, posisinya lebih baik, nanti melahirkannya lebih mudah. Tambahannya adalah mengkoreksi juga semua yang barangkali tadi belum pas bener gitu betul, sebetulnya. betul. Tapi kalau ngomong sama Mbak Mila aja barangkali pada nggak percaya. Ini langsung nih contoh langsung Pelakunya ya. langsung kita, ya. Kita undang Mbak Antikanya. Mbak Hai, Antika. Halo Mbak Antika. Mbak Antika ganti suami kok sekarang gimana nih? Mohon maaf ini yang hamil siapa ya? Silakan. Oh iya iya. Iya juga ya. Hai, kecilan Gede kayak. Lebih matang kayaknya nih. Bu. Biar nggak lama-lama digibahin saya, Ibu silakan. Silakan. Kan gibah itu kan ngomongin di belakang. Oh, Ini gitu kan ya? di depannya Oh, di langsung. depan. Berarti ngatain dong. Iya, itulah beda tipis. Mbak Antika hamil berapa bulan? Berapa minggu? 28 minggu, 7 bulan. Dan ini kehamilan yang Kedua. Kedua. Waduh, langsung ditelepon. baru nih. sampai. Baru banget sampai. Suami tahu kan Mbak Antika di sini kan? Ini jangan Ini suaminya. Pagi, hal dokter. Dengan siapa di mana? Oh iya benar Betul, suaminya suaminya. kayaknya. Betul ini Wah, kayaknya. aku ketahuan. Tutup. Oke. Oke, jadi berarti 28 minggu kehamilan yang kedua. Kehamilan yang pertama dulu barengan juga sama Mbak Mila. Mbak Mila. Iya. Dan udah merasakan nikmatnya si yoga prenatal ini. Iya, makanya ikut lagi dari awal hamil. Makanya hamil lagi gitu mungkin maksudnya. Itu juga. Itu juga, itu Ya, juga. hamil lagi. Iya, iya. Oke, cerita dong apa yang dirasakan? Apa yang beda sama teman-teman lain yang barangkali katanya hamil terus nggak pakai prenatal yoga? Ah, Nanti dulu saya dada dulu. Iya, Sebenarnya udah waktunya di- nggak sih, Sonya? dadahin Masih udah boleh tadi. waktunya? Masih boleh. Oke. Oh boleh. Nah, yang timekeeper-nya galak loh. Oh iya. iya. Itu loh dari tadi dia. Oke. Banting-banting iya, oke. kursi oh enggak? Gimana? kalau yang dirasain sih sebenarnya waktu sebelum hamil itu kan nggak pernah olahraga yang yoga yang kayak gini. Terus waktu aku hamil itu aku cukup lumayan sering gitu. Maksudnya dari hamil awal 20-an minggu ya Mbak Mila ya. Itu siapa yang cumi-cumiin? Siapa yang ngajak maksudnya? Cumi kenapa Nggak ada yang cumi-cumi? cumi-cumiin sih, cuman karena lagi lihat-lihat juga kan kayak kebutuhan hamil tuh apa sih? Karena kan pasti kalau hamil perlu Terus persiapan. tiba-tiba gitu. baca mengenai Mbak Mila. Iya, soalnya dulu kan kita ada di Profi ya. Jadi itu ada kelas, ada juga yoganya juga gitu latihan, terus ada sesi hypnobirthing juga. Jadi aku ikut semuanya. Ini kayaknya nih paling rajin nih. Paling rajin ya. Kayaknya Paling murid rajin. kesayangan nih modelnya ya. Terus Mbak. Terus awal banget tuh nggak ngerti kan, maksudnya yoga hamil tuh gimana gitu. Ternyata tuh beda banget, maksudnya dengan yoga yang biasa. Oke, Gerakannya juga beda. Tahan dulu, Iya. tahan dulu. Ternyata yoga hamil itu beda banget sama yoga biasa. Tadi nih Mbak Dela yang tadi nanya, dia juga biasa yoga. Iya, betul. Berarti nanti kalaupun dia yoga hamil, ceritanya agak beda nih bentuknya nih, nggak akan sama. Bedanya di mana? Nanti kita bahas. Sama satu lagi nih, kan kemarin yang pertama udah ngikutin kelasnya Mbak Mila. Yang kedua, kenapa mesti ikut lagi? Kan udah kemarin udah tahu gerakan-gerakannya. hafal gitu Nah kan itu ya. kita bahas ya. Yang masih boleh nelfon masih ya. Boleh. Di 5743476 untuk yang Jakarta, untuk yang luar Jakarta pakai 021 5743478 dan masih boleh juga via Instagram ke @haldoktertvri. Ngapkan iya. Tetap jalan dokter ya, karena sehat itu Asik.
Oke pemirsa, kembali lagi di acara Halo Dokter karena sehat itu asik. Dan sekarang sudah ada nih ya, formasi tempur. Iya, untuk Coba yoganya. dicobain aja dulu matrasnya masing-masing. Iya. Sebelum kita mulai, tadi ada tanggungan. Tanggungan. Iya ya. Utangnya Mbak Mila. An ya. Oh iya, Bukan. Mbak, iya sama Mbak Antika. Mbak Antika tadi bilang beda antara yoga biasa sama yoganya. Enggak apa Mbak, madep Iya, ke ngadep depan. depan aja, nggak apa-apa. Ntar lehernya Iya. nggak enak ya Mbak ya. Yoga biasa dengan yoga yang prenatal ini, bedanya di mana? Gerakannya sih pastinya kalau gerakan-gerakan ibu hamil itu fokus untuk yang gerakan untuk memudahkan nanti lahiran. Terus nanti juga ada sesi relaksasi yang nanti tuh sebenarnya bermanfaat banget secara fisik sama mental kita gitu. Karena itu terakhirnya itu dibuat supaya kita tuh lebih rileks, lebih yakin sama badan sendiri, lebih Emang connect si sama yoga ini badan emang udah sendiri. diniatin lah Emang buat memang buat diniatin, ibu biar hamil. relax. Iya, Tapi betul. kenapa mesti ikut lagi? Bukannya udah Iya, apa? kan udah hafal gerakannya gitu lagi nggak sih? Atau ada gerakan baru, ada manuver baru gitu kali ya, bagaimana? Kalau aku sih ngerasa mungkin pasti akan ada update selalu ya, apa namanya, dari satu waktu ke waktu Lagian yang sombong lain. amat ya Mbak, udah lupa kali ya Mbak ya. Sekali Ya kan? juga, iya. Benar, itu yang Kali paling aja. benar adalah Oke. karena aku juga lupa, jadi harus di-remind kembali supaya Oke. nanti lahirannya juga insya Allah maunya enak juga. Jadi sekarang yang akan memperagakan ada Mbak Mila, ada Mbak Antika, sama Mbak Feni di Nah, sana. ini Mbak Feni- ini adalah kru kita Iya. sebenarnya. Ini Mbak produser bayangan. Bukan kru, bos saya ini. Bos, Mbak Feni, bos, bos saya bos. ini sebenarnya. Ya kan krunya acara Mbak semua. Mbak Feni hamil berapa minggu? Berapa bulan? Aku 24 minggu. Pas Oh, 24 pas banget. minggu. Sekalian Iya. makanya ikutan juga ya. Udah deh kalau begitu kita mulai. Yuk. Kita pulang aja kalau begitu. Silakan. Gimana, Oke, gimana? kita mulai biasanya pernafasan dulu. Nama nafasnya diaphragmatic breathing. Tangannya boleh di bawah dada atau diafragma. Coba diraba tulang rusuk. Di bawah tulang rusuk ya. Ya, di dalam tulang rusuk. Kok nggak ketemu tulangnya? Aduh, agak ketebelan mungkin. Oke, jadi pada saat buang nafas, perutnya dikempasin dan diafragmanya rasain mendekat. Buang nafas, perutnya dikempasin. Oke, tangannya semakin mendekat. Ini harus duduk ya posisinya ya. Iya, betul. Ambil nafas, perutnya mengembang. Diafragmanya melebar ke samping. Bagus. Coba kita sekali lagi ya. Buang nafas, perutnya dikempasin. Ambil nafas, Udah perutnya dikempasin dikembangin. gimana ya? Dicoblos kali ini. Nah, boleh sambil ngajak komunikasi adik Jani. Buang nafas, seluruh tegang, cemas, khawatirnya dikeluarin. Ambil nafas, niatin makin tenang, makin berserah, makin ikhlas. Ini yang dirasain apa Mbak biasanya? Biasanya rileks, Lebih relax ya. lalu daerah perutnya lebih luas di bayi sehingga bayinya biasanya lebih nyaman. Oh, Oke, izin dulu sebelum kita mulai. Dede, hari ini kita mau gerakan yoga ya sayang. Udah ngobrol belum? Oke. Nah, Dek, sekarang mari kita ya, akan Dek. melakukan gerakan ya. Yang pertama Diajak gerakan ngobrol ini ya. buat Ini bantu berdiri agar ya. posisi bayinya Iya, optimal. Tangannya boleh ke posisi table. Dibuka selebar bahu tangannya, lututnya dibuka selebar panggul. Oke, 5 jari tangannya disebarkan, punggung kakinya boleh ditempelkan. Punggung bawah lurus. Oke, kita mulai ke gerakan namanya cow cat. Ambil nafas, buka dadanya, posisi cow, pandangan ke depan. Buang nafas, tarik tulang punggungnya melengkung kayak kucing marah. Meong. Nah, Oh, ada pandangan meongnya ke juga arah paha. Ambil nafas lagi, inhale. Ini untuk membantu mengurangi nyeri punggungnya. Oke. Buang nafas, membantu agar posisi bayinya optimal. Ajak komunikasi deh, gerakan ini biar optimal ya Mama lagi sayang. senam loh deh, Mama lagi Iya. yoga. Ambil Nanti nafas keluarnya lagi. gampang ya gitu ya. Bisa nggak tuh? Pandangan Oke ke ya. depan. Jangan nyusahin buang ya. nafas, Jangan nyusahin ya, sampai ajak gede ya. komunikasi bayinya. Kepalanya di bawah Jangan ya sampai sayang. Oke, kembali lagi di table. Ih, keren banget tuh. Nah, sekarang silakan bawa tangannya ke depan. Satu langkah. Oke. Letakkan jari-jari tangan kaki di matras. Oke. Ambil nafas dulu. Buang nafas, boleh angkat bokongnya ke atas. Kaki bawah lurus. Pelan-pelan ya. Tarik tulang Pelan-pelan, Mbak Feni. punggungnya, Pelan-pelan, pandangan Mbak ke Feni. lutut. Ah, Satu nafas aja. Down Ambil dog nih ya. down dog namanya ya. Buang. Kembali turunin. Iya, enak banget. Ini buat yang sungsang dan lintang. Sungsang Oke. dan lintang. Iya, ini membantu biar dia berputar.
Sekarang bawa bisa ya kaki berarti yang ya? kiri ke depan. Pantesan nggak pernah sungsang. Iya. Sejajar dengan tangan. Nah, ini untuk melunturkan otot panggul biar dede bayinya mudah masuk panggul ya. Ini Ambil nggak apa-apa nih ya nafas. sama perutnya nih ya dengan Ya, gerakan seperti ini. ini aman. Aman, tenang aja ya. Buang nafas, dorong panggul ke bawah. Pandangan ke depan. Aduh, nggak pakai hamil aja nih susah loh gerakannya. Iya, tapi ini gerakan yang Ambil non hamil juga nafas begini ya lagi, banyaknya ya biasanya ya dorong ke Mbak belakang. Mila ya. Iya, betul. Ini untuk membantu psoas muscle, buang biar psoas muscle-nya lentur, jadi bayinya mudah turun. Ambil nafas dan pada saat mengejan paha kita nggak kram. Buang. Paha kita nggak kram. Oke, sekali lagi ambil nafas. Berarti kalau Mbak Dela biasa Buang yoga, ini nafas. gerakan paling sering nih sebetulnya, malah Betul. sebetulnya lebih ringan ya sebetulnya. Ke belakang, betul, lebih gentle masuk ke arah belakang. Nah, satu lagi dong Oke, supaya sekarang nggak kita Biar ini. nggak nguatin mincang punggung sebelah ya. Nguatin punggung, kaki yang kanan lurusin ke belakang. Oke, angkat kaki yang kanan ke atas sejajar panggul. Oh, itu ini gerakan-gerakan aja Jari-jari nggak? kakinya tarik ke arah kanan. tubuh flex. Berlawanan tangan kirinya ke depan. Nah, balancing pose. Mungkin ini Mbak agak Feni lebih jago berat. juga ya? Oke. Jangan-jangan Boleh Caranya di sini juga. ya. Iya, diam-diam Satu, instruktur DDI. Kuatin punggungnya. Kalau nggak nyaman bayangin ini kontraksi, relax, fokus sama nafas. 2, 3, 4, 5, turunin. Good ya. Lalu tekuk lututnya, masuk ke posisi table lagi. Boleh lipat kedua kaki. Wah, kalau ini paling gampang. Ini mah tahiyat akhir nih. Masuk ke posisi Oh, sang- seperti ini. Oh, Misalnya di lain. sangkain Sana. gitu terus. Oke, jari-jari tangan Kakinya disatukan. dikumpulkan Mbak Fen. Mbak Feni kakinya Kakinya ditemuin, disatukan. telapak sama telapak ketemu. Nah, betul. Lalu letakkan di depan lu jari-jari kaki, tarik tulang punggungnya panjang ke Aduh, atas. panjangkan. Ini yang disebut dengan lotus position ya? Iya, betul, Ih, Badakonasana. ngerti. Oh, saya sebenarnya juga instruktur. Oh, enggak. Oh, dia Enggak. buang nafas, DDI buang juga, diam-diam instruktur. Buka dada. Nah, Wah, ini enak banget nih asli. ambil set nafas. ketarik Enak gitu banget ya. nih. Ini nih yang sakit pinggang nih di sini nih Berkurang, selesai betul. sudah. Buang. Ini biar bayinya juga turun nanti. Tapi kalau mentok gimana nih sama hamil yang Kalau enggak ya? perutnya lagi besar, udah besar banget. Ini semaksimalnya, sebisanya dan biasanya gerakan ini tetap bisa buat ibu hamil trimester 3. Karena Karena kan masih punya sebetulnya ruangan. kan si pinggulnya itu ada ligamennya. Iya, Betul. tapi mungkin yang suka salah adalah orang ngebungkuk dari dada gitu ya. Iya, Jangan yang boleh harus dia panjang. Lurus, Nah, betul. Lalu terakhir kita boleh muter kayak gini, kanan lalu bawa ke depan. Oh, ini mabok nggak nih bayinya nih? Pokoknya mabok muter-muter gitu loh. Bayinya justru dapat rangsangan Lagian sensor pelan-pelan motor. begitu. Oh, iya, iya. Malah Iya. ketiduran si bayinya seneng. Iya, Betul. diayun-ayun gitu ya. Jadi bayinya tahu bahwa oh ternyata badan mama ada bisa bergerak, dia merangsang indera taktil, peraba. Oh, udah bisa ya sejak di kandungan ya? Iya. Ini kalau bayinya lebih daripada satu, gemeli gitu ya, bayinya kembar gitu ya, nggak apa-apa ya? nggak apa-apa. Yang penting tidak ada flex begini-gini atau Iya, kontraksi. pegangan gitu, pegangan. Lucu banget ya. Putar sebaliknya ya dari kiri lalu ke depan biar lebih enak punggungnya, biar pahanya, bokong yang nyeri, sciatica pain ini berkurang. Coba kita tanya. Mbak Feni biasa olahraga, biasa yoga nggak? Iya, biasa di rumah sih Bu Bidan. Biasa Oh, di pantesan. rumah. Oh, biasa. Jadi jago. Oke. Diam-diam yogi ini berarti Iya, DDI iya, namanya. iya. Sekarang tarik kedua tangan ke atas. Buang nafas, turunin tangan yang kiri. Panjangin tangan yang kanan dulu, inhale, and exhale, tekuk siku yang kirinya. Nah, tangan di samping telinga, pandangan boleh ke arah atas di samping lengan. Untuk ngurangin back Ini pain. kayaknya gampang, tapi ntar keringetan loh. Betul, ambil nafas lagi. Jangan salah. Jadi Tarik kedua biar tangan. pemirsa di rumah kayaknya gampang-gampang aja, nggak ada Buang nafas, gerakannya gitu ya. turunin. Oh, jangan salah ini ya. Dan Tekuk kayaknya juga ini siku. yang nggak hamil pun juga dapat Tarik manfaat ya. Kalau tangannya mau di ikutan boleh samping. nggak Mbak Mila? Boleh Nggak hamil nih. banget. Tapi pengen ikutan aja gitu boleh kan? Tetap Boleh. bisa bantu buat sakit pinggang. Ini buat bapak-bapak, Tarik. misalkan ya Mbak Mila. Iya. Memang perutnya Buang. juga emang agak lumayan besar lah gitu ya. Nah itu kan posisi tulang punggung juga kan berubah. Bisa bikin Betul. sakit pinggang juga loh. Pasti. Betul banget. Dan Gerakan yang sama bisa dipakai. bisa. Karena kita juga biasanya ada kelas couple yoga, jadi berdua sama suami. Oh, yang Pak Emang Milnya suami, tadi. suaminya Hamilnya. hamil juga enggak kan? Suaminya maksudnya yang perutnya lumayan gitu ya, bisa juga jadinya. Bisa, dan memang nanti suami kan mendampingi saat bersalin. Jadi Iya. supaya tahu, kita Kalau coba Dika gerakan. pas dia mendampingi cuma bagian dikremes Di doang. kremes doang. Iya emang sih. Nah, kita coba gerakan di ruang bersalin yoga ya. Oke. Oke, yuk bisa kita ya? boleh Di berdiri, ruang bersalin ya? bisa. Jadi Oke. pas lagi melahirkan itu.
Wow. Betul. Nih Mbak Ika ngelakuin nih waktu itu nih. Oh iya. Gimana Sambil dihipno juga. Mbak Sambil Antika panggilnya nafas. Mbak Ika. Oh Mbak Ika. Jadi kakinya boleh dibuka lebar. Iya. Boleh dimantras Mbak Feni, boleh madep Mbak Ika boleh madep Mbak Feni. Buka lebar, kakinya buka ke arah luar. Nah, kita membuka panggul atas, jadi biasanya ini buat pembukaan 1 sampai 4. Tarik kedua tangan. Tapi ke bukannya atas. lagi nyeri itu. Saya nggak ngebayangin gimana Iya, Mbak. lagi, buang Gimana? nafas. Ya, ada lagi. Gimana? Aduh nih Tekuk kontraksi udah lumayan banyak nih. lututnya, dorong Begini panggul. aja gitu. Betul. Di ruang bersalin. Di ruang bersalin, Wow. naik lagi. Kebayang nggak sih? Wah. Seru tapi. Ini Mbak Ika lakuin waktu itu bukan 3. Teriak-teriak nggak sih Mbak Ika waktu sama sekali nggak? Enggak. Orang lain yang teriak atau Wah. nggak yang dikeremes? Suaminya Yang makanya. kayak dikeremes. Tapi dalam kondisi terhipnotis nggak kalau begini? Kenapa? Dalam kondisi kan pakai hipnobird juga. Ini dalam kondisi terhipnosis. Iya, hypnobirthing ini biasa dipakai pada saat hamil. Pas di ujung. Pas lagi hamilnya belajar, nanti ibunya latih sendiri. Oh, jadi bukan jadi di hari H tuh pas udah lagi proses otomatis. di gitu-gituin atau Enggak. pakai tisu dibakar. Bukan ya? Itu beda lagi. Beda Tangannya beda boleh hipnotis. dipanggul. Oke, ini untuk bukaan 1-4. Kalau udah naik, kita buka outlet pintu bawah panggul, caranya lututnya dideketin. Berarti sampai bukaan lengkap juga bisa dong? Bisa. Berarti nadahin bayinya di bawah gini. Gimana tuh? Kalau bukan lengkap, belum tentu kepala bayi di bawah. Jadi kadang-kadang ada pembukaan Oh, 10. Nggak kebayang soalnya. Iya, ada bukan 10 tapi kepalanya masih tinggi. Jadinya pas Jadi nyedir juga waktu agak sulit. pembukaan 10 kepala masih tinggi, dengan gerakan ini dia bisa bantu. Membantu. Karena tadi gerakan pertama kan gini. Iya. Ntar gerakan kedua, Oh, biar dia masuk gitu. iya. Tapi di bawah ditungguin Itu, di bawah maksud gitu saya bidannya maksudnya. berarti nungguin di bawah nangkepnya. Iya, Wow. itu Mbak Ika lahirannya jongkok. Wow. Pemirsa kita kayaknya mesti ini dulu, mesti nutup acara dulu sebentar ya. Oh, iya, iya, iya. Oke. Ini kita nyari kamera agak susah nih. Oh, sini. Oke ya. Kenapa pemirsa susah nggak kelihatan ya? Pemirsa kita jeda sebentar pemirsa. Iya, Kita betul akan kembali lagi. saat lagi, jangan kemana-mana pemirsa. Tetap di Halo Dokter karena sehat itu asik. Asik. Pemirsa kita masih membahas mengenai prenatal yoga dan pilates ya di Halo Dokter karena sehat itu Asik. Nah, tadi kita dapat cerita bahwa Mbak Ika itu melahirkan anak pertama itu dengan cara udah prenatal yoga, Iya. terus udah hypnobirthing juga, Betul. terus dia bisa loh dalam keadaan kita kasih atau gayanya ya. Gimana, Oke. gimana tadi? Kita Jadi- ulang, kita ulang. Ngedut, Tadi kan Mbak Ika. posisinya begini nih ya, kan di tengah-tengah pembukaan udah lengkap, posisi masih terbuka begini aja kaki gitu berdiri. Jongkok. Ini pas lahiran. Pas lagi ngeden atau pas lagi ngeden atau lagi? Pas lagi ngeden gimana gini? kalau Enggak, ngeden aku jongkok. Oh, kalau Oh, ngeden pas jongkok. lagi nungguin Tapi ngedennya? sebetulnya boleh ngeden diri juga nggak apa-apa. Boleh. Suka-suka kita yang nyamannya kita. Iya, Nah, terus kalau betul. Mbak Ika gimana ceritain, Mbak? Waktu aku udah bukaan lengkap, aku udah pengen Ngeden. gitu, aku cari posisi Aula duduk dulu. Heeh. Aula duduk, tapi karena aku tiba-tiba ngerasa lebih nyamannya jongkok, akhirnya aku jongkok. Jongkoknya gimana Mbak Ika? Aku Jongkok. jongkoknya gini, sorry ya. Terus keluar gitu. Keluar. Gak ada ceritaan tiduran-tiduran. Oh, gak ada ceritaan kremes-kremesan, gak ada. Oh, mohon Begitu maaf. begitu bayinya lahir dalam kondisi handstand apa gimana? Iya. Rasakan yoga juga, Soalnya yoga suamiku juga. juga ikut hypnobirthing, jadi dia udah dapat edukasi yang lumayan untuk prepare dia nanti bantuin aku lahiran gitu. Oke, Jadi oke. waktu aku lahir justru dia kayak nyemangatin, terus dia Menangin. kasih aku instruksi kayak ikutin aku ya ngomong ini ya gitu. Jadi kita semua tuh happy banget di situ gitu. Ih, keren. Belum pernah kan? Anak 3 kali belum pernah. Belum kan? pernah Ya sih. sudah, kalau Dan gitu. dan Mbak Ika ngedennya waktu itu hanya nafas. Jadi Jadi aku nggak nggak ngeden ngeden. yang gitu ya, Eh, tapi coba diulang-ulang. Oh, ngedennya cuma nafas. Mana ada ngeden nafas? Ngeden tuh yang paling seru. Jadi waktu pas birth provider aku bilang nafas aja ya gitu. Aku juga secara badanku connect-nya langsung oke, aku nafas aja karena rasanya cuma pengen pup aja sih. Gitu. Aduh, terus cuman gitu ya. Terus ikhlaskan. Ibarat kata berarti megang batu doang tuh nggak sakit itu ya, cuma megang batu aja tinggal. Oke, kalau gitu sekarang kita mau ngapain lagi nih, Mbak? kita coba yang tadi buka pintu bawah ya. Oke, Ini kalau bukan kita duduk apa, aja. Kamu nggak usah Ini- buka pintu. Kamu di sini iya, aja Ya, ya. lututnya Oke. dideketin. Nah, tangannya dipanggul, ambil nafas, buang nafas, tekuk lututnya, dorong panggulnya ke bawah. Nah, ini kita lagi buka outlet.
lagi naik ke atas. Buka outlet terusnya bukan Pintu ini ya, bawah pintu panggul. panggulnya ya. Buang nafas. Ya, habis itu buka apaan? Enggak, Kopi sangkain outlet gitu, franchise. iya, outlet baju. Kayak Bang. gini, jadi ambil nafas. Oh begitu pergerakan di Ya, panggulnya. buang nafas. Tuh, jadi kalau Mbak dia Mila, belum ini masuk, tiap seminggu 3 kali ini begini terus? beda-beda gerakannya. Oh, Nay. beda-beda gerakannya. Oke, sekarang kita coba yang jongkok ya. Jadi malasana gerakannya seperti ini. Kalau kita Nah. agak belum kuat, kita boleh pegangan dong. Boleh, nanti kalau Apalagi Mbak kalau Feni yang- nggak nyaman, boleh tangannya di matras, begitu juga Mbak Ika ya. Enggak, Tapi yang saya kalau udah kebayang bisa, ini boleh depan. Suaminya ngapain ya kira-kira ya kalau kayak gini? Nontonin doang atau ikutan yoga juga gitu? Doa. Oh, doa. Ikutan, oke. Jadi ini Doa jadinya. adalah buka pintu atas. Nah, sekarang kita coba kalau masih kuat, kakinya diangkat up, naik. Oh, dulu lumayan. Mohon maaf, ya. ini dalam kondisi lagi melahirkan? Ini dari hamil dilatih supaya Ini Oh, pas lagi tapi nggak melahirkan. ujuk-ujuk langsung pas melahirkan begini ya? Karena kalau enggak nanti kakinya nggak kuat, Malah makanya kena salah ankle satu ya. manfaat Iya, iya. Oke, Kayak berarti Mbak Mila waktu melahirkan juga sama kayak gini? Iya, posisinya aku Berdiri waktu itu, apa jongkok? enggak, waktu itu posisinya setengah duduk, tapi suamiku di belakang. Setengah Jadi duduk. posisinya begini. Oh Nah, ya. tapi suami dari belakang meluk gitu Udah ya. nggak perlu tempat tidur di zaman sekarang ya berarti ya. Asal ada karpetnya udah cukup Iya juga gitu ya. ya. Atau di aula gitu? Oh, Iya. nggak bisa ya? Nah, ini yang menarik, kakinya dibuka. Kalau kita mau buka pintu bawah, kakinya dilurusin. Nah, ini akan terbuka nih ini si agak pintunya. cukup challenging, makanya kalau kita duduk di WC jongkok, kakinya buat WC itu kan pasti lurus karena dia buka anus. Begitu juga kalau nanti lahiran. gitu. Supaya Tapi dia buka pintu tapi bawah. yang mengkomandoi kapan saatnya buka tadi kan ke dalam Atas, keluar itu bawah. siapa? Bidannya Itu- berarti dari Mbak Milanya? Iya, kelas couple yoga. Makanya tadi suami atau pamil disiapin pada saat hari H, suami jadi bercoach. Oh, jadi dia ingetin, Iya, ayo gini, ayo gini. karena saat hari H istri nah, udah sakit kontraksi, juga. udah pasti Oke. lupa gitu ya pas lagi saat Jadi hari H. kalau Mbak suami Ika kan ingetin. jongkok, kalau Mbak tadi Setengah duduk. duduk. Mbak Mila setengah duduk. Kalau Mbak Feni maunya gimana? Rencananya apa? Nungging mungkin? Kurap kayaknya. Atau headstand kali ya? Iya. Waduh. Oke, gitu pelan-pelan ya. turun, nanti boleh duduk dulu. Nah, ini biasanya yang dilakukan di ruang bersalin, tapi bisa juga dansa sama pasangan. Dansa? Iya, betul. Dia mau dansa sama aku mungkin? Oh, boleh, boleh, cobain. Mama itu mau coba, Mama Ika? Pakai lagu nggak? Pakai lagu nggak? Pakai lagu nggak? Enggak pakai hitungan aja, tek, gitu ya. Jadi hitungannya. biasanya labor dance Mbak Ika bisa peluk aku kayak gini, lalu taruh ke dada aku kayak gini. Oh, Nah, ya. Oh, dansanya juga gitu. Iya, terus sama suaminya boleh seperti ini peluk. Lalu buat istri benar-benar rileks. Pada saat kontrasi, goyangin panggulnya. Kan sakit nih, gitu ya. Betul, goyang tuh biasanya makin berkurang nyerinya. Karena kalau kita cuma tiduran, tekanan di Aduh, sini Mbak lebih Mila banyak. kemana aja sih waktu saya hamil, Mbak Mila? Iya. Ya Allah, Saya jadi Mbak pengen Mila. hamil lagi, istri saya maksudnya. Ayahnya bisa ngelus, iya sayang. Iya, nyaman, jadi pengen ya. hamil lagi ya. Sama, Gitu. saya jadi pengen. Terus nanti hamil pas lagi. kontrasi bisa tekuk lutut, terus goyang, putar panggulnya. Nah, Pas ini lagi supaya sakit-sakitnya pas lagi nih. kontraksinya. Kalau ibunya masih mampu, tapi biasanya kalau yang berlatih Udah pasti nggak lebih terlalu nyaman, sakit-sakit. lebih connect sama tubuhnya. Iya, lebih tahu ya caranya gimana ya. Oke, Iya, ini kita Instagram udah Boleh. lambai-lambai Ada ini ya. Instagram. Kita bacain ya. Kita lihat Oke. Instagramnya ada apa aja. Oke, kita bacain dulu nih dari Vinadia. Hmm. Hamil 3 bulan boleh nggak olahraga, Dok? Dok. Ya sebenarnya gini, kalau kita lihat pertama hamilnya sehat apa enggak, satu ya. Kalau hamilnya sehat, kita juga lihat orangnya biasa apa enggak berolahraga. Nggak biasa, tapi pengen olahraga. Boleh, tapi tadi sehat nih hamilnya, start dari yang santai-santai dulu. Jangan Yang langsung paling rendah, pokoknya start slow gitu ya. jalan kaki aja juga bisa masuknya kan, itu Start juga low, olahraga. start Atau low. ini, Oh, misalnya oke. contoh kayak yoga gitu kan, tapi memang harus kalau mau baru mulai, startnya mesti benar gitu. Oke, start yang benar. Oke, lanjut. Oke ya, Dita Novian. Apa yang perlu disiapkan agar ingin lahiran normal anak kedua setelah sebelumnya sesar anak pertamanya? Gimana, Dok? Kita nggak ada dokter objek di sini ya. Saya kenapa nanya ke saya ya? Mbak Mila gimana, Mbak Ya, Mila? coba. Biasanya kalau dari nakes kita menganjurkan memang harus ada jarak minimal 2 tahun. Oke. Jadi kalau udah dari 2 tahun nanti akan dicek yang namanya segmen bawah rahim di usia 37 minggu dia tebel atau enggak. Oke. Tapi kita bisa siapin secara fisik, mental, spiritual supaya nanti
kalaupun nanti VBAC namanya itu bisa lebih tenang. Meskipun nanti ternyata nggak bisa karena ada indikasi medis, sesarnya pun pasti akan lebih nyaman. Tapi bisa dibantu ya dengan Bisa. prenatal yoga ini. Bisa. Asik. Itu dia. Jadi pemirsa, hari ini nih kesimpulannya nih ya. Kita kesimpulannya dari duduk ke sana, Iya. ke sini. Gotong-gotong kursi tadi juga ya. Pokoknya seru banget ya hari ini. Yang paling penting adalah kita aja berdua nih udah lewatin barangkali kepengen lagi hamil lagi kan ternyata kehamilan dengan menggunakan prenatal yoga dan pilates ini Ya. jadi mudah gitu ya. Jadi menyenangkan bukan buat ibunya aja tapi buat janinnya ternyata. Betul juga, tapi juga mesti tadi ngecek dulu ya, sehat apa enggak kehamilannya. Betul, betul. Jangan-jangan memang ada masalah. Tapi kalau nggak ada masalah, olahraga seperti yoga itu bisa bikin lebih lancar Yuk kita mulai dari persaingannya. sekarang supaya Yes. ibu-ibu hamil nanti ya ibunya sehat, janinnya juga sehat. Jauh-jauh dari stunting dong pastinya. Jangan lupa nanti juga Betul. menyusui dong harusnya Iya. ya. Oke kalau gitu Jurpan. Jurpan ada nggak nih Jurpan nih? Jurpan nggak ini. Oh nggak ada, Jurpannya lagi rest dulu, lagi rehat dulu Iya, ya. kayaknya lagi yoga juga di Mungkin. belakang ya. Baik. Pemirsa terima kasih banyak, kalau ketinggalan lihat aja nanti di YouTube-nya TVRI Nasional. Iya, dan terima kasih juga telah menyaksikan Halo Dokter. Jangan lupa saksikan terus Halo Dokter dari hari Senin sampai hari Jumat jam 9.30 sampai selesai hanya di TVRI. Oke, Mbak Mila terima kasih banyak, Mbak Ika terima kasih banyak. banyak, Mbak Feni oke. Keren. Sampai ketemu lagi tentunya di Halo Dokter karena sehat itu Asik. Dadah. Bye.